tuh rapat. Bukan wrap ya, namanya plastik apa sih tuh namanya guys? Taruh di freezer aman itu sebulan ge. Tapi itu dicobain dulu buat orang-orang terdekat, enak apa enggak asal jualan. Gue dijamin enak, sehat, enak dan sehat, harganya juga bersahabat. Nanti jual yang lenjer kecil, tak kapal selam kecil, frozen, pempek frozen pokoknya gue jual, enak dijamin. Namanya pempek nayat. Nanti di order ya, nanti, tapi nanti soon ya, nanti tunggu masalah gue kelar dulu. Masalah gue terlalu banyak, kontrakan lah, pempek lah, apalah, pusing kerjaan lah. Nanti ya satu-satu, oke? Satu-satu, karena gue masih ngurusin kontrakan sama rumah gue pada bocor ya, tukangnya pada kampret. Terus anak gue rewel, kemarin sempat sakit, jadi belum sempet ngurusin pempek. Yali apa sih, yali pala lu pita, kopi kok ai ya. Tahu mama nyuruh kalau ada mama riuh banget cari suami baru biar nggak pusing bes. Iya, kalau tunggu yang ini ya, terus lakinya mesti gajinya 500 juta baru ganti laki. Kalau belum nggak mau. Kenapa tuh bawah ini? Nggak tahu kenapa. Ntar ganti lakinya. Laki baru kudu 500 juta sebulan baru mau. Enggak. Spill ki, goblok nih, gua blokir ya. Nggak kangen Pondok Indah. Oh ini kayaknya orang Pondok Indah nih. Kamu siapa? Kenang. Kamu siapa? Pasti aku kenal kamu deh kalau kamu spill nama kamu. Ganti laki tar ya, kalau gajinya 500 juta baru gue ganti. Kalau enggak. Masih berisik aja di liga bro. Nggak akan berubah lah, itu udah setelan dari lahir. Kerja nggak guys? Pasti aku kenal kamu siapa? Pondok Indah rame nggak? Nggak diterima karena umur katanya. Katanya Pondok Indah maunya usianya 20 tahun, 19 tahun. Pondok Indah katanya maunya yang 17 tahun, kalau perlu yang 12 tahun. Aduh, gue ngomong jangan sembarangan. Lupa kalau lagi live, sorry, bercanda. Nggak diterima. Direkturnya sensi. Dia speknya maunya yang umur 19 tahun, 20 tahun, 25 ke atas nggak mau. Direkturnya sensitif, ngeri kali lah. Ngeri kali ya, direkturnya sensi sama gua. Nggak diterima gua. Ya sudah lah ya, masih banyak tempat lain. Tower monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Sekarang di mana ya? Di rumah nih. Lagi live, ngurusin banyak sih.
lumayan. Pengangguran bikin acara. Ini mau jualan apa namanya tadi itu pempek lah apalah frozen, cuman belum ya, baru di ini, males jelasin, capek. Aku nggak kenal kamu siapa dulu, sebut nama. Kak pernah di gue blokir nih, kalau nggak jelas males nih. Kita blokirin aja, kalau nggak jelas gue nggak suka. Nyalain lampu Tania, kayaknya mau hujan lagi deh. Udah nyusunya udah habis belum Tania dia? Ya udah kamu ituin aja lampu. Udah mama pergi aja sana. Emang ada si Yuda? Ini aku. Ya, bilang aja kalau. Udah bener itu Tania. Kamu udah dipel, udah di atas udah. Itu kafe yang buat ngeberesin yang keserukan itu mana? Ada di laci itu TV. Ya udah jangan dihilangin Tania. Taruh di laci TV. Ntar ada yang lantai atas itu yang pojok itu yang tadi kamu bersihin itu orang mau nempatin sore ini. Sama yang bawah juga. Cuma kalau yang bawah kan karena lagi dibenerin, pindahin aja ke tempat yang bekas si Teh sama yang itu. Kondisi lagi gacor ketua. Enggak, nanti benarnya kulitnya berjualan. Ini orang jualan ini mau bulan puasa nih. Biar gitu lah, mau beli obat. Biar itu mau beli obat lah. Beli obat deh. Biar mau bulan puasa soalnya. Itu bersama. Jangan berisik ya apa Ma? Jangan gangguin Ayah lagi live nih. Jangan berisik, perasaan tadi kalau nggak ada mama kayaknya rumah gua adem-adem aja. Rumah Ayah kalau nggak ada mama tuh adem, tau nggak? Mama ngungsi kemana kek? Rumah gua adem-adem aja. Riweuh gitu loh. Inilah itulah. Jadi orang tua tuh jangan terlalu riweuh gitu. Biasa-biasa aja gitu. Tadi kan udah dibilang itu titip itu ngebuang itu bayar aja tukang sampah. Kan tadi udah dibilang. Tadi kan udah megang duit. Nanti kan si Bang Rahmat kan ditransfer. Kenapa tadi nggak bayar? Karena udah WA untuk angkutin itu semuanya. Kan nanti ada orang pada pindahan. Karena tadi udah ketitipin duit cash, kecuali belum titipin duit cash, belum WA. Itu ke si Bang Rahmat tadi kan mau transfer. Itu kan tadi ada gerobok ya kan Tania, kan kita nggak kuat nuruninnya. Yang di atas sama yang di bawah tuh mau dibuang-buangin, itu nanti ada orang mau nempatin. Ini aja gimana? Siapa yang mau ngangkut? Si abangnya katanya Bu, nanti besok aja Bu, saya hari ini lagi nggak ngangkut sampah. Udah kasih aja duit, bukan masalah sampah-sampah, yang penting duit. Kalau orang dikasih duit juga mau aja ngerjain. Kata udah dikasih duit, itu bukan duit buat si Rahmat. Si Rahmat duitnya ini kalau nyampa nih gue blokir ini, gue lagi emosi lagi nih. Gitu. Jangan aneh-aneh deh nih TikTok nih. Gitu. Tadi kan kecuali belum kasih duit, kan itu udah WA mah. Itu ada lemari bekas si Tessa itu dibuang. Dikasih duit, tadi pakai ada uang cash. Sama yang di bawah tuh kan pada yang itu bekas lemari bekas si Rifki. Yang di atas yang di bawah itu semuanya angkutin biar rapi gitu loh. Jangan pada gusruk. Orang silakan Bu, Ibu saya minta dulu buat pagi ini, buat ini anak-anak makan. Ya udah kan tadi kan masih ada sisanya. Sisanya berapa tuh, gocap atau berapa? Talangin dulu. Sisa 50.000. Talangin dulu. Emang berapa bayar itunya? Sampahnya 150. Kabar 150, 300. Enggak, maksud capek deh. Mama tuh susah kalau dikasih tahu sama itu susah. Kasih aja si Rahmat 400 kalau enggak 300. Gue nggak suka deh pakai orang kayak gitu. Kerja aja belum, duit nanti ditransfer. Gampang transfer, cuma 1 detik juga kelar.
Tadi kalau gue kuat sama si Tania bawa ke bawah mah gue bawa. Iya berat, mati gue yang ada. Yang cepatnya sendiri. Yang itu aja sendiri. Cuman ntar kalau misalnya Cie lagi tenang gak suka ngambek. Siapa? Tadi udah dibilang, kok lu di live gacor ngomongnya, giliran di tempat kerja diem-diem baik. Siapa nih? Isros siapa ya? Aslinya emang bawel, kalau di tempat kerja diem. Bingung juga di tempat kerja mau ngomong apa. Ntar kalau kebanyakan ngomong di tempat kerja disalah artikan sama orang, ntar pada ribut lagi. Buseh, kukira Vega, ternyata tae. Nuga kamatrip video. Siapakah kamu? Kalau di tempat kerja ya pasti kita lebih ngerem lah kalau ngomong. Kenapa? Karena pasti begitu deh, susah dijelaskan. Jadi lebih baik kita ngerem, diem aja. Kalau di luar tempat kerja baru ngomong. Tempat kerja lebih baik diem, biar tidak ada gesekan. Gesekan apa? Biar tidak ada bermusuh-musuhan. Karena di tempat kerja pengalaman tuh banyak yang ya begitu deh, menghindari takut salah ngomong, takut orang sakit hati, takut apa gitu guys. Karena kan kerjanya jangka yang lumayan nggak sebentar, nggak cuma sehari 2 hari. Enak gitu, jangan sampai kan di tempat kerja isinya cewek semua, jangan sampai kita berselisih paham, ada gesekan-gesekan, anjay gesekan nggak tuh. Kan nggak mungkin berantem di tempat kerja, takutnya kan gitu, orang-orang sensi dengan mulut gua, takutnya, makanya gua diem, ngerem, biar orang nggak salah paham. Begitu sayangku. Itu pokoknya lemari bekas yang bekasi Tesa yang di lantai atas sama yang di bawah, kan ada tuh yang di bawah itu dibuang, kasih uang orang tukang sampah. Sama ada kasur lipat, ada nggak yang mau? Kasih ke si Yuda kalau mau. Lagian kemarin si Yuda juga kan nyuruh Ai pakai tukang lain. Itu bagaimana? Kita pakai tukang lain, namanya juga disuruh, bener nggak? Kame Grace pribadi nih gue blokir ya. Jangan komen-komen yang aneh-aneh, udah gue blokir. Nggak mau. Sebenarnya kasih kangen tempat kerja yang lama. Tapi ya gimana ya. Tania tadi teh aku masih ada nggak Tania? Teh pucuknya. Si pucuk. Mama. Suara ulet gimana, suara ulet? Tania, kamu tahu suara ulet Tania? Hah? Kamu tahu suara ulet nggak? Pucuk. Kamu mah dodol. Lebih baik diem aja. Lebih baik diem aja mengalah kalau aku. Lebih baik dia mengalah. Takut. Bukan takut apa ya. Gimana ya. Udah terlalu banyak pikiran, pusing. Gitu. Jadi ya udahlah. Lebih baik diam. Diam itu indah. Indah Permata Dewi kali ya. Tadi kamu isi sebatutan ya? Apa, Bu?
isi es batu. Itu kamu bikin apa? Operation bawang. Bikin apa? Bikin pepes. Nggak tahu. Bikin apa mah? Mama ngapain ngerjain si Tania suruh ini suruh itu? Enggak, ini mah itu nggak ada bawang mau masak itu taruh di situ aja. Ya mungkin berapa sih? Terus masak apa hari ini? Nggak masak? Kata itu ada yang goreng, mau goreng aja. Oke. Diem-diem berak ya? Apa? Jadi gimana tadi ya? Sekarang kerja di mana? Kerja di mana-mana hatimu senang. Kerja di mana-mana hatiku senang, la la la. Pengangguran banyak acara pengacara. Iya pasti senang kalau sudah. Itu tuh kontrakan aja tuh. 1 juta udah termasuk air dan sampah. Token listrik masing-masing wattnya 1300 dekat pintu tol Jati Asih. Dekat MCD, KFC, kantor BCA, Mandiri, anti banjir. Dekat SDN Jati Asih 1 patokannya. Lihat aja di Google Map. Kalau minat bisa disurvei dulu. Kalau pempek ntar packaging aja gua pikirin, apalagi rasanya. Tangerang ada nggak? Tangerang belum ada. Baru sekitaran Bekasi Jati Asih. Komsen. Tahap 2-nya ada di daerah Koja 2, RW 12, Jati Asih, Bekasi. Jualan apa kak? Jualan apa? Jual kamu. Jawaban apa sih? Ntar gue mau jualan pempek guys, pempek frozen yang pasti enak sih. Gue bergurunya ke Palembang langsung. Berguru nggak? Frozen food dan sehat ya, sehat bergizi karena ikannya banyak, pakai ikan tenggiri ya. Gue kasih tahu, nggak pelit ikannya, rasa ikan. Cukanya nggak usah ditanya, kental, enak, pedes, asam kecut kayak ketek. Bercanda. Frozennya awet 1 bulan ya, tanpa bahan pengawet. Dijamin 5 juta %, tanpa bahan aneh-aneh. Gitu, spill. Ya nanti aku spill ya, karena emang baru ditesterin sama orang-orang terdekat, tetangga dan lain-lain. Kapan bisa order nanti ya, sabar. Sekedeng. Sabar. Ya, karena sekarang bulan Januari, Februari ini karena hujan mulu, rumah kontrakan gua pada rembes. Punya tukang kemarin pada nggak beres. Jadi sekarang bulan Februari ini full ngurusin rumah kontrakan yang pada rembes, bocor dan lain-lain. Nanti kalau semuanya udah selesai, pempeknya udah ready apa segala macem, rasanya udah bener-bener ini baru bulan puasa untuk penjualan bagus tahu. Ya oke, aku coba. Bismillah.
Cia, gaya banget. Gitu guys. Jadi satu-satu. Kalau pikirannya terlalu banyak ntar gue ini ubanan. Belum kemarin gue harus kerja standby. Gimana gue mau ngurusin ini ono ya kan? Nah iya, karena gue kan kerja juga guys. Gue kerja, aku udah standby. Sedangkan badan gue juga capek ya kan? Gimana mau ngurusin PMP lah, inilah itulah ya kan? Belum kontrakan, belum rumah, belum anak gue sakit. Banyak deh riweuh. Kerjain satu-satu, ntar gue ubanan kalau kebanyakan. Gitu, kerja juga gue nggak bisa banyak izin. Ntar gue dipecat. Gua kerja kan kemarin juga kudu standby. Sedangkan rumah gue yang kontrakan inilah itulah, aduh bolak-balik. Belum sempet deh matengin si empe-empe itu ntar. Oke, tunggu. Terus bukan cuma empe-empe, gue pengen jualan pokoknya makanan benar-benar khusus khas Palembang. Gue mau ke Palembang sih, cuma nantilah gue mau cuti, tunggu masalah di tempat kerja gue selesai nih. Gue katanya gue lagi masa percobaan atau masa apa nggak tahu lah. Kemarin habis di SP. Bukan masa percobaan. Sampai Maret gue nggak boleh bikin kesalahan. Jadi kerja dulu yang benar, baru gue mau ngajuin cuti, mau ke Palembang. Mau mempelajari pempek itu. Bukan pempek sih, gue mau bikin celimpungan, bikin serikayo, bikin es kacang merah. Pokoknya khas dari Palembangnya langsung. Besok mau ke Palembang khusus buat berguru makanan khas Palembang asli. Kalau perlu bahan-bahannya kita mau ambil dari Palembangnya langsung. Tapi aku tunggu ngajuin cuti dulu bulan depan. Baru aku ke Palembang belajar makanan khas Palembang. Aku masih ada keluarga juga sih di sana. Cuman kan kalau misalnya cuman by telepon kan riuh, mending langsung. Jadi mau beli apa bahan-bahannya mau apa gitu kan. Emang sih sekarang sistem online, cuman sekalian mau ziarah makam juga sih ke kakek gua. Kan makamnya di sana. Gitu udah lama ngeziarah. Gitu guys. Nanti sabar ya. Nunggu cuti dulu. Tunggu SP gue kelar. Katanya SP-nya nanti apa? Nggak ngerti gue juga lah. Pokoknya sampai Maret. Gue habis Maret itu gue mau kerja dulu, rajin dulu ya di bulan Februari. Antar bulan Maret gue mau ngajuin cuti, gue mau ke Palembang. Seminggu lah paling Palembang. Mau belajar bikin, bukan cuma pempek sih. Iya, secinta itu kan sama kota Palembang. Bangga lah jadi orang Palembang, wong gitu. Palembangnya apa sih, deket Butut. Gue tuh bokap gue yang lahir dan besar di Palembang di Lahat. Terus saudara-saudaranya itu tinggal, gue pernah terakhir kali 2000 tuh Besak. Apa sih? Kuto Buto Besak apa pokoknya dekat jembatan. Di situ ada rumah-rumah kampung gitu, ya di situlah rumah saudara-saudara gue. Pelaju, bukan di Pelajunya sayang. Pelaju mantan laki gue Pelaju. Kalau Pelaju kan ngelewatin jembatan, kita sebelum ngelewatin jembatan. Masih ada kakak Suci Rezeki, masih ada kakak iyo
Yo, Palembangnya bukan di Pelaju. Dekat Buto Besa, sebelum ngelewatin jembatan. Daerah mana? Daerah apa maksudnya? Kontrakannya SD 1, SDN Jatiasih 1. Dari SDN, kakak salam kenal dari Ambon. Hai Ambon. Dari SDN Jatiasih 1 lurus aja mentok, lalu belok kanan, udah kelihatan ada kontrakan warna abu-abu, oke? Tapi sisa di lantai atas aja 2 unit. Per bulannya 1 juta. Sudah termasuk air dan sampah, udah free. Terus token listrik masing-masing sesuai ke pemakaian gitu. Bukan kosan, itu kontrakan kosongan. Kamarnya pakai pintu. Bisa parkir mobil, tidak bisa parkir mobil ya. Paling mobil tuh sebenarnya 1 doang. Tapi kan takut nyempitin orang lain gitu. Ganggu orang lain. Motor-motor aja sih paling. Tapi akses mobil bisa. Mobil sih sebenarnya cukup ya, 1-2 biji, cuman ganggu, nyempitin. Itu karena pekarangannya nggak luas banget. Bisa-bisa aja. Kakak kontrak kak, maksudnya Jeff Sarpin Markaita. Apa sih Markatita? Maksudnya apa? Ngomongnya yang jelas, biar aku bisa jawabnya yang jelas juga. Aku tidak mengerti. Sesi cowok kesekeras di cowok hyper story aku. Oke, ini kenapa sih banyak banget spam begini? Kita blokirin. Oke, konfirmasi. Bye. Bekasi kah? Ya, Bekasi betul. Jatiasih, Bekasi dekat Komsen. Orang Komsen. Niatnya malah mau jualan makanan khas Palembangnya itu info ngopi. Nggak ada info ngopi. Kopi mah beli di langganan gue Alfamart. Maksudnya kakak tinggal di kontrakan kak? Oh tidak sayang. Tidak, ini rumahku. Dah, ntar gue dibun-bun orang aja, bahaya kali lah. Daerah mana kakak rumahnya? Rahasia rumah aku ya, nanti aku dibun-bun lagi sama kalian. Nggak boleh, kalau rumah nggak boleh. Rumah pribadiku nggak boleh. Rumah pribadi aku nggak boleh di spill. Takut disantet, iya ntar disantet kalian, matilah aku. Kalau rumah pribadi tidak bisa aku spill. Udah sekolah anaknya mam. Sekolah toddler sih berumur 1,5 tahun. Masa iya darahnya paling takut sama Iya, I know, PLG itu Palembang. Oh, masa iya? Daerah Palembang takut sama Takut lah gue cewek. Belum mandi nih. Mandi. Abis ini sekitar 11.40 lah mandi. mandi. Kalau ada 9 nyawa, maunya samamu saja semuanya. Ya sudah, lanjutlah. Ini
dada isinya fals laki Keisha. Emang fals, gue bukan penyanyi. Fals jelas lah, gue bukan penyanyi ya. Hai semuanya, salam kenal. 9 nyawa maunya samamu saja semuanya. Ini dada isinya kamu semua. Alamak, mandi habis ini 11.40, 5 menit lagi. Berbulu nggak? Lagian gini ya, gue kasih tahu sama kalian ya, ketek itu berbulu atau apapun itu berbulu, gue kasih tahu itu tuh natural, alami gitu loh. Itu tidak perlu dipertanyakan sebenarnya. Itu udah ciptaan Allah yang mesti kalian syukuri ya, nggak usah dipertanya-tanyakan yang nggak jelas ya. Apa yang Allah kasih ya udah disyukuri aja, nggak usah banyak nanya-nanya. Dibikin gondrong bisa nggak kak? Benar, udah. Apa yang Allah kasih kalian tidak usah komen-komen. Kalau kalian komen-komen dan bertanya-tanya tentang apa yang Allah kasih, ya kalian itu namanya tidak manusia yang tidak bersyukur, ya. Nanti diazab, ya. Kita tuh punya mulut, punya tangan untuk ngetik, untuk berbicara. Itu ngomong yang penting-penting, yang bener-bener aja, gitu, ya. Hidup itu nggak selamanya gitu. Kalian habis komen-komen yang nggak jelas, tahu-tahu nanti kalian jatuh. Komen-komen di saya yang nggak, bukan dakwah, nggak, gue bukan ustazah. Tapi gue kasih tahu aja ke kalian. Kalian nanti tiba-tiba habis ngetik jatuh, kepleset, modar. Tadi habis ngetik apa tuh? Ntar kalau Allah ngomong begitu gimana? Itunya, malaikat. Itu. Jadi ini TikTok itu atau apapun itu media sosial dipakailah ya untuk yang hal-hal positif, yang baik-baik untuk orang. Minimal kalau kita nggak bisa bikin bahagia orang, happy orang, jangan menyakiti orang lewat ketikan tangan atau apa. Kayak itu pakai baju gua. Ini kan kelihatannya apa, muka gua doang, nggak? Kan aneh-aneh gitu. Jadi kalau kita nggak bisa buat bahagia orang, jangan bikin orang tuh sengsara. Gitu. Media sosial itu dipakainya untuk hal-hal positif ya. Gitu. Ntar kalau misalkan udah jangan ditutup semua. Abis ngetik-ngetik, udah benar. Udah abis ngetik-ngetiknya ngomong yang nggak jelas, tiba-tiba jatuh kepleset. Nah, ditanya kalian sama malaikat. Gitu. Jadi hati-hati. Kita guna untuk happy gitu loh. Untuk saling kenal atau apa gitu, jangan yang aneh-aneh gitu. Gue kasih tahu aja, kita hidup itu walaupun masih muda bisa mati. Jangan pikir kita masih muda, masih umur 20, 30, 25 masih kayak gitu-gitu terus kita nggak akan mati gitu. Bisa mati mau umur berapapun, mau bayi, mau apa, mau tua, mau muda, bisa mati. Nggak selamanya manusia hidup. Mati kubur ya mati dikubur lah. Kecuali agama lain mungkin bisa dikremasi. Enggak loh. Azan sudah ditakdir. Gitu. Jadi kita kalau kita nggak bisa bikin orang bahagia, kalau gue prinsipnya kalau gue nggak bisa bikin orang bahagia, kalau bisa gue nggak usah nyakitin orang, gue diem. Kecuali orangnya udah nyebelin, baru gue ngomong. Kalau orang udah ganggu gue, tapi kalau belum ganggu gue lebih baik gue diam, biar tidak menyakiti orang lain.
Makanya tadi gue bilang kenapa gue di tempat kerja diem, karena gue nggak mau ada gesekan-gesekan tertentu yang bikin orang tersinggung atau apa. Gue jaga lisan gue banget gitu, gue nggak mau menyakiti orang. Kerjaan hidup gue cuman apa, bagaimana caranya hidup gue tuh maju dengan hal-hal positif, usaha, mau itu kontrakan, mau itu jualan pempek, mau apapun itu kerja atau apa yang positif-positif gitu. Jadi kita berguna untuk manusia lainnya gitu. Gue kalau misalkan nggak ada kepentingan itu malas juga ngomong gitu, apalagi nyakitin orang gitu. Gue bukan ustazah, bukan apa, bukan orang ahli agama, gue juga masih pakai tank top, tapi gue nggak jahat gitu. Gue bukan ustazah, gue pakai baju tank, tapi gue nggak nyakitin orang dan gue nggak jual badan gitu. Nggak begitu. Jadi jangan pikir orang pakai baju begini jadi orang nggak bener gitu. Malah mohon maaf, orang yang pakai ketutup aja belum tentu gitu. Contohnya siapa kak? Contohnya apa maksudnya? Yang tertentu belum tentu benar. Apa sih gitu, bukan masa bibi gitu. Jadi jangan menilai saya pakai begini, aku pakai begini ini kan cuma kelihatan muka itu, gue nggak pamer apa-apa gitu. Emang pamer enggak nih, kita ini aja, kita blokir akun nyampah. Udah keluar aja sana Rahman penikmat. Riwuh sia teh. Kita lagi sibuk blokir-blokirin orang. Ini heran nih sama orang-orang yang nggak ngerti inian nih, nggak ngerti attitude nih. Asal jahat-jahatin gua. Udah. Itu kenapa nih Neng? Ya itu kan gue bilang tadi ya sama kalian semua. Jangan komen yang nggak jelas. Kalau misalkan kita nggak bisa ngomong yang baik, yang benar, udah diem aja. Karena orang itu, ajal itu tidak memandang apa umur. Jangan mentang-mentang masih muda, masih sehat terus nggak bisa mati, terus jadi bisa ngetik ngomong sembarangan, ngata-ngatain orang. Jangan mentang-mentang yang ngetik nih pada masih muda, masih apa, bisa ngomong sembarangan. IEC apa kepanjangannya? Yeli cantik. Yeli cantik. Enggak, jadi komen sembarangan tuh kayak orangnya hidup selamanya gitu loh. Asli mana nang, asli Indonesia, serasa dikasih kajian Umi. Iyalah, serah kalian mau bilang gue ustazah, Umi, Ume, apa serah. Pasti gue pakai baju begini nih. Gue kasih tahu. Yang penting nih, gue nggak jahat. Gue juga nggak suka minuman alkohol. Nggak suka. Nggak suka juga keluar malam, nggak suka. Beda lah, masa sikio gotik, jangan ngaco-ngaco. Aduh sakit perut tadi anjing.
Pinjam dulu 100, Mam. Nggak bisa, gue mau bukan dasarnya sob sebel kan. Coba komen ada nggak yang lihat live aku isinya orang Bekasi? Komen. Nggak ada Nona Ambon, adanya Nona Bekasi. Yang saya tanya Nona Bekasi. Body gua kurus. Coba komen dulu, komen. Ada nggak di sini orang Bekasi? Nggak ada orang Bekasi. Oke, Pondok Ungu. PT. Nggak ada warga Bekasi di sini, ya sudahlah. Bintara Bekasi jauh banget. Jauh banget Cikarang ke Bintara. Coba komen dong, komen. Warga Bekasi. Ada nggak? Nggak ada, ya udahlah. Off aja lah gue. Bukan pekayon. Komsen. Pintu tol Jati Asih 3 menit. Ya udah ya, udah nggak ada lagi ya warga. Udah ya, nggak ada warga Bekasi nih. Gue nggak suka nongkrong, nggak punya waktu nongkrong. Udah ya. Oh, bawa dada karet. Ini yang aku